RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Setiap langkah besar dimulai dengan semangat dan kerja keras. Ya, yang spesial di Bypass sore hari ini Sobat R, ada tamu yang sangat-sangat istimewa Sobat R. Dan ini masih dalam rangka Mojokerto Fashion Week 2016. Kira-kira siapa saja tamu kita sore hari ini? Silakan diperkenalkan dulu dari Bapak yang paling ganteng kayaknya ya. Yang lain ganteng sih tapi belum. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Kepala Dispora Budpar Kota Mojokerto, Novi Raharjo. Iya. Dan kebetulan sebagai penanggung jawab penyelenggara acara 2 hari ini Mbak. Jadi kita beri tagline adalah Mojokerto Fashion Week 2016 yang terdiri dari kegiatan kemarin di Catwalk itu Batik Dress Competition 2016 dan nanti malam adalah Batik Night Spectacular on the Street 2016. Dan untuk memperkenalkan ini saya juga didukung oleh teman-teman dari baik Jawa Timur ataupun nasional kelasnya, dan salah satu promotornya sahabat kita yaitu Mas Hilmi akan memperkenalkan satu persatu. Tapi sebelum diperkenalkan semua duta dan tokoh-tokoh ini, adik-adik muda ini, saya perlu perkenalkan ya sahabat saya, kemudian juga salah satu mentor saya itu yang menggeluti budaya di Kota Mojokerto. Di sana ada namanya Bu Erna. Nah, Bu Erna ini menggeluti budaya khususnya di bidang seni batik. Jadi beliau ini uri-uri atau mempertahankan dan selalu meningkatkan pengetahuan dan apa ya istilahnya khusus perbatikan ini di Kota Mojokerto, dan alhamdulillah ini menjadi salah satu yang terbesar dan terbaik di Kota Mojokerto. Ini Bu, silakan Bu Erna akan memperkenalkan diri dan sekelumit sebelum nanti Mas Hilmi akan menghandle beberapa adik-adik kita ini nanti. Monggo Bu Erna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ernawati. Kebetulan saya berdomisili di Surodinawan. Batik saya sendiri namanya Batik Erna Surodinawan Mojokerto. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih mempertahankan batik tulis yang manakala dulu nenek moyang saya menguri-nguri batik itu sendiri sampai saat ini. Jadi turun-temurun gitu ya? Alhamdulillah iya. Dan saya sendiri memang menggeluti batik mulai umur 9 tahun. Keren banget Sobat R. Dari 9 tahun sampai sekarang, kalau boleh tahu sudah berapa tahun ini Bu? Insya Allah sudah 31 tahun. Wow, 31 tahun. Hampir 40 tahun saya. Iya, keren sekali ya. Masnya tetap ya. Itu ya. Dan selain Ibu Erna ya, yang sore hari ini terima kasih Mbak. Itu tadi Bu Erna. Jadi kebetulan Bu Erna ini secara personal chemistry atau sejarahnya juga panjang. Saya juga bersama-sama Bu Erna berusaha untuk selalu, sebelum saya di Dispora Budpar itu kan kebetulan ada di Jensen Project Indonesia. Saya sebetulnya kebetulan ketuanya sampai sekarang. Lah Bu Erna ini kita ajak sudah mulai dari di Grand City, di Hotel Mojopahit, di mana-mana dengan Bu Erna. Dan nanti sebagai Kepala Dispora Budpar ini menjadi salah satu tanggung jawab saya. Nanti kami akan mengajak Erna-Erna yang lain dari Mojokerto Kota untuk kami ajak ke luar Kota Mojokerto, bagaimanapun itu dan apapun itu akan kami coba pikirkan inovasinya nanti bagaimana. Nah, biar terus konsisten ya. Dan nanti juga akan menyeluruh masif di Mojokerto ini untuk para perajin batik. Harapan kami demikian. Keren sekali Sobat R. Jadi benar-benar ya konsisten mengajak, nggak cuma satu Bu Erna aja. Kalau bisa yang lain juga ikut. Nanti akan ada Erna-Erna yang lain yang akan kami inventarisasi lah nanti, dan apa yang akan kami lakukan segera akan kami strateginya akan kami segera pikirkan itu ya. Demi kemajuan juga ya. Untuk Mojokerto yang lebih baik. Ini di samping saya ada Mas Hilmi. Mas Hilmi ini bisa dikatakan promotor ya. Promotor yang cukup senior, partner dari berbagai atau di beberapa Dispora Budpar di
Jawa Timur. Mas Hilmi ini juga partner dan sekarang kebetulan sedang membantu kami, mensupport kami dalam acara Mojokerto Fashion Week 2016 ini. Ayo Mas Hilmi, adik-adik ini diperkenalkan kepada teman-teman pendengar. Baik, terima kasih Pak Novi. Jadi ini kita nggak sendiri sebenarnya. Mungkin kalau yang di rumah ataupun dimanapun, mungkin mikirnya ada Pak Novi, ada Bu Erna gitu kan, ataupun Erna yang lain gitu Bu ya. Apa? Bu Erna harus disebut. Soalnya udah inden batik 1 ya Bu ya. Betul. Loh, tapi memang karena apa ya, batik itu kan saya hampir baju. Kebetulan hari ini aja memang biar beda gitu kan. Selaku promotor Pak ya. Jadi harus beda. Bajunya putih sendiri gitu kan. Tapi setiap hari saya kerja itu selalu pakai batik. Jadi untuk bisa melestarikan batik lah ya, karena tanggal 2 November kan ya. Nah betul. Ini duta batiknya yang ngomong. Saya ngecek aja sebenarnya gitu ya. Tanggap banget. Tapi kalau ngomong bisa dipakai mic-nya tuh biar. Oh ya, oke. Terus gini, jadi untuk bisa memeriahkan acaranya batik ke batikmu Pak ya, bukan? Ya. Betul ya. Tagline-nya Mojokerto Fashion Week 2016, tapi ini batikku batikmu season 4. Oke, batikmu season 4 yang dimana memang acara ini saya ngelihat beberapa apa ya, nyolong fotonya itu memang dari Instagramnya beberapa orang. Memang tahun ini spekta. Ini bener dari hati loh ya. Boleh dong tepuk tangan ya teman-teman. Spektanya memang lihat dari stage-nya, terus jadi nanti kita akan lihat juga saat on the street-nya. Jadi bagaimana antusias, karena nanti nggak hanya teman-teman ini, karena ada juga partisipasi dari 38 kota kabupaten duta wisata seluruh Jawa Timur. Selain itu juga ada dari duta-duta yang lain kayak Mr. Teen, terus apalagi ada Miss Floral gitu ya. Terus duta museum banyak gitu. Tapi kita akan kenalin dulu yang paling dekat di sini. Di samping saya ini ada tuan rumah, ada wakil 1. Siapa namanya? Nama saya Cindy Agustin. Oke, Cindy Agustin. Terus sebelahnya Cindy ada ini Duta Wisata Indonesia. Jadi hai. Halo Din. Tadi nggak dengar suaranya soalnya. Betul ya. Dina, boleh kenalin diri dulu deh Din. Ya, saya dari Duta Wisata Indonesia 2016 bersama 15. Iya benar. 15. Nama saya Wardina Mumtazah. Dulunya juga di Rakaraki sih. Iya. Oke. Mana dulu Rakaraki? Dari kota Surabaya. Ning Surabaya. Nah, itu. Siapa? Iya. Tetap yamannya ya. Oke. Ini di sebelah saya ada Raki Jawa Timur. Oke. Siapa dulu? Raki dulu nih. Ya, selamat sore pendengar RFM. Iya, Sobat R. Sobat R. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Dini Maisaro. Saya sebagai wakil 1 Raki Jawa Timur. Oke, kemudian sampingnya lagi masih dalam kemasan yang cantik ya. Bukan berarti yang kemasan yang lain nggak cantik ya. Tulus banget, tulus. Selamat sore Kota Mojokerto. Saya Fitria Ayu Permatasari dari Putri Batik Nusantara 2015. Panggilannya Pinot ya. Pinot. Jadi kalau Fitria kalau ditanya di Rakaraki nggak tahu. Fitria Sopo gitu ya. Oh gitu. Jadi udah punya nama panggilan sendiri ya. Nama saya juga ada. Oke, yang memeriahkan lagi selain ada Putri Batik Nusantara, nanti juga ada Putri Indonesia Jawa Timur. Iya, halo, terima kasih Mas Helmi. Halo sobat RMF semuanya. Iya. Perkenalkan, saya Adi Aulia Rahma. Kebetulan di sini saya sebagai runner-up 2 Putri Indonesia Jawa Timur 2016. Fresh from the oven ya. Iya betul. Ini cantik-cantik. Jadi kalau yang dengar mungkin bayangannya dari suara doang. Pengen tahu bagaimanakah keseksian. Seksi kan gak hanya dari bentuk fisik ya, tapi kan suara itu juga bisa dikatakan seksi loh. Tenang aja, kalau di sini bisa lihat, soalnya kan bisa live streaming. Oh iya benar ya. Jadi bisa kameranya ada. Nah kalau dari yang cantik-cantik kita bergeser ke ganteng-ganteng gitu ya. Tadi mungkin ada beberapa yang single, ada juga yang berpasangan. Tadi ada Duta Wisata Indonesia dari Wardina, sekarang ada pasangannya. Siapa nih? Ya, selamat sore sahabat wisata. Oke. Sore sobat R Radio semuanya. Perkenalkan nama saya Cahyo Arif Dagiana. Saya biasa dipanggil Cahyo. Biasanya kita memang dari Duta Wisata Indonesia punya program, salah satunya adalah Everyone is Tourism Ambassador. Makanya kita selalu datang keliling satu kota ke kota yang lain, ke provinsi juga, untuk mengenalkan bahwa setiap orang adalah duta wisata. Dan di kota Mojokerto ini salah satu tujuannya kita untuk mengenalkan diri kita sebagai duta wisata Indonesia, dan juga mengajak orang semuanya, masyarakat luas untuk menjadi duta wisata, seperti itu.
Baik, terima kasih. Agak panjang ya. Menang ya Duta Wisata Indonesia ya. Agak panjang. Iya pantas karena udah dikonsep semua jawabannya. Oke, kita bergeser ke Raka Jawa Timur. Ini masih fresh banget 2016. Perwakilan dari mana? Namanya siapa? Pakai batik apa? Silakan kenalin diri sendiri. Oke, selamat sore Sobat R. Saya Raka Reza. Yang kebetulan tahun ini saya merupakan Raka Jawa Timur 2016. Dan kemarin ini saya mewakili dari Kota Malang. Yang di sini saya alhamdulillahnya berkesempatan untuk mewakili Raka Jawa Timur untuk ini merupakan salah satu bentuk kontribusi lah untuk dari Raka Jawa Timur untuk terus melestarikan budaya yang ada di Jawa Timur gitu. Ya, salah satunya dengan batiknya ini ya. Benar, yang jadi tema kali ini Mojokerto Fashion Week 2016. Oke, kemudian setelah ada Raka, ada tadi Pinot kan, Putri Batik Nusantara. Kemudian ini yang salah satu punya andil penting ya, karena batik memang selalu menjadi sebuah kewajiban untuk bisa dilestarikan. 38 kota kabupaten di Jawa Timur, seluruh Indonesia punya batik khas masing-masing. Tugasnya adalah setelah ini mempromosikan batik Kota Mojokerto. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Muhammad Fardio Mardika, bisa dipanggil Dika. Di sini saya sebagai Putra Batik Nusantara 2015 dan benar kata Kak Helmi memang bahwa 38 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur memiliki batik khasnya masing-masing dan di sini merupakan satu kesempatan yang luar biasa untuk diundang di Kota Mojokerto dalam perayaan Batikku Batikmu Mojokerto Fashion Show yang keempat seperti itu. Dan harapannya ke depan adalah kita selaku putra-putri batik Nusantara bisa memperkenalkan batik khas Mojokerto lebih luas lagi, terutama di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk gongnya adalah tuan rumah Gus 2015 Faiz. Silakan Faiz. Halo sore, selamat sobat RFM. Perkenalkan saya Faisal Barulimi. Saya di sini sebagai Gus Kota Mojokerto tahun 2015. Nah, tuan rumah sendiri paling akhir ya. Betul, gongnya ya. Iya. Oke, itu tadi Sobat R yang sudah hadir di studio RFM yang nanti malam ini ya akan ikut berparade di Batik Night Spectacle on the Street 2016 ya. Dan ngomong-ngomong soal rangkaian kegiatan dari kemerian ini ya, ulang tahun Kota Mojokerto yang ke-98. Ini kalau kemarin sudah ada batik dress competition yang benar-benar berbeda dari tahun sebelumnya dan mewah sekali. Ini apa sih sebenarnya Pak yang memotivasi kenapa Dispora Budpar Kota Mojokerto membuat kompetisi batik dress yang benar-benar berbeda dan mewah? Apa nih motivasinya? Begini Mbak ya, kita ingat Bung Karno pernah bilang, kasih saya 10 pemuda maka akan saya guncangkan dunia. Nah, kebetulan di ruangan ini tidak ada yang tua, muda semua. Bu Erna ini senior, tetap muda, jiwanya tetap muda tapi senior ya. Jadi ketika kita ditugaskan di Dispora Budpar, kebetulan baru Bu, ini sebuah tantangan bagi saya. Mengingat Mojokerto kota ini hanya 2 kecamatan, luasnya 16,4 km persegi. Bisa kita bayangkan satu permen ketika kita masukkan ke mulut belum habis, kota ini sudah pojok-pojoknya udah habis kita kunjungi. Dengan tidak memiliki sumber daya alam, maka menjadi sebuah tantangan bagi rekan-rekan di Dispora Budpar Kota Mojokerto untuk selalu berinovasi. Nah, kemudian tugas berat lainnya adalah dengan adanya service city yang akan ditarget oleh Pak Wali Kota dalam 5 tahun pertama untuk terwujud, maka tentunya mendatangkan orang-orang atau siapapun ke Kota Mojokerto menjadi suatu keharusan dalam waktu dekat yang harus dicapai. Maka dari itu ketika ditugaskan pertama di Dispora Budpar Mbak, kita bikin konsep event dan festival apa yang bisa mempercepat terjadinya itu semua melalui inovasi-inovasi. Di event terdekat adalah Mojokerto Fashion Week Batikku Batikmu Season 4, saya lihat di dalam agenda. Maka kami mentargetkan bahwa tahun ini pagelaran Batikku Batikmu Season 4 harus kita perbaiki kualitas atau grade penyelenggaraannya. Jadi target tahun ini Mbak adalah memperbaiki kualitas penyelenggaraan kegiatan itu. Itu target. Sudah keempat ini ya. Jadi harus lebih dan lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Benar. Dan ini saya mengawali di tahun pertama ini, saya di Dispora Budpar menargetkan yang sebelumnya adalah 1 hari menjadi penyelenggaraan 2 hari, dan yang sebelumnya siang atau sore hari menjadi
siang atau pagi hari dan malam hari. Konsepnya yang kami usung adalah di pagi atau siang hari kemarin Batik Dance Competition itu penilaiannya ada di sana. Mereka akan kita berikan sebuah sarpras atau tempat yang memadai dengan target itu tadi, bahwa segala sesuatunya harus meningkat kualitasnya untuk menyediakan kepada mereka berkarya yang terbaik. Nah, ternyata mereka memang hampir semua komentarnya, bahkan di handphone ini sudah overload sekali, mereka beda. Komentar positif gitu ya, benar-benar berbeda ini memang. Ini suatu kepuasan tersendiri, dan puncaknya nanti malam. Mudah-mudahan mereka nanti malam pun juga akan merasa lebih lagi dari yang kemarin mereka rasakan. Oke, soalnya nanti malam memang ada event puncak ya, Batik Spekta Night on the Street 2016. Akhirnya saya benar itu ya. Nah, ini bisa diceritakan seperti apa gambarannya nanti dan serta lokasinya. Jadi nginvite lah Sobat R biar nanti malam bisa ikut menyaksikan, jadi saksi nih seperti apa kemeriahannya ya. Ya. Jadi harapan kami tahun ini adalah target kualitas penyelenggaraan lebih baik itu adalah yang pertama, angan-angan kami ke depan akan menyuguhkan suatu hari pertama itu event catwalk yang baik, ya seperti Michael Adam Prison di TV-TV itu loh Mbak. Harapan jadi kami tahun depan atau berikutnya pasti begitu. Dan itu sudah kami awali kemarin, jadi tidak perlu dijelaskan karena kemarin semua pada melihat seperti itu. Nanti malam kami akan menyuguhkan suatu kegiatan on the street. Nah, ini mungkin berbeda dari daerah-daerah lain karena ini tracknya adalah di jalan raya. Oh ya. Pastinya Pak? Lokasinya adalah di Jalan Mojopahit bagian selatan. Startnya mulai di Gor Seni di dekat perempatan Bayangkara belok ke kiri itu kan mulai masuk Jalan Gajah Mada hingga finishnya di ujung perempatan Empu Nala atau di kantor bus. Jadi kurang lebih treknya sepanjang 500 meter ini nanti. Jadi Sobat R yang pengen lihat bisa langsung di daerah situ ya. Jadi penonton kita beli porsi Mbak, itu kan ada dibagi menjadi dua ruas timur dan ruas barat. Di ruas barat nanti di sebelah kanan dan kiri di situ ada masjid dan gereja berdampingan. Di sebelah kanan dan kiri masjid dan gereja itu adalah porsi penonton yang akan dibatasi dengan barikade. Kemudian gambarannya nanti ini yang membedakan dengan daerah lain adalah Pak Wali Kota dan segenap jajaran Musbida didukung oleh teman-teman kepala SKPD, kepala dinas kantor bagian dan camat akan ikut berjalan mengawali rangkaian acara malam nanti. Jadi Pak Wali di depan sendiri akan berjalan dari catwalk red carpet mulai dari Gor Seni sebagai start menuju ke panggung atau tenda VIP undangan. Jadi nanti akan diawali seperti itu. Setelah itu teman-teman kami yang ada dalam arahan dan promotor lah istilahnya Mas Hilmi ini nanti akan mendukung dengan berikutnya akan berjalan di atas red carpet catwalk itu. Kemudian masih ada yang disebutkan tadi beberapa duta wisata dari berbagai daerah yang support ke kita. Data yang masuk insya Allah yang sudah fix adalah 14 daerah kap kota beserta duta-duta lainnya itu ada 14 pasang. Jadi tinggal menggalikan ini ya pesertanya itu tadi. Dan terakhir adalah peserta yang kemarin dinilai nanti malam wajib dia ikut show untuk berjalan di red carpet akan menjadi barisan berikutnya sampai pada akhir dari peserta. Dan untuk hasil kejuaraan kemarin akan diumumkan nanti malam juga sehingga mereka pasti tetap antusias untuk mengikutinya. Lah gambarannya Mbak, tambahannya kami akan siapkan panggung besar di depan pemerintah kota, di depan kantor Pak Wali itu gambarannya di sana center of acara nanti di situ nanti. Kemudian di sepanjang jalur itu 500 meter kami akan pasang lampu-lampu pencahayaan, permainan pencahayaan dan sound. Jadi soundnya pun juga menyebar di tower-tower tiang hingga 500 meter. Benar-benar luar biasa ya. Kalau biasanya kan siang gitu. Kalau tahun kemarin kan ya. Nah kalau tahun ini malam seperti ada itu pencahayaannya kayak gitu, lightingnya luar biasa. Dan penonton juga masih terbantu gini. Kami nanti juga akan ambil dari atas pakai 2 drone. Sehingga nanti 2 drone itu akan menyiarkan secara langsung dari layar bagaimana kalau
event ini diambil dari atas dan disiarkan secara langsung, main cahayanya bagaimana, nanti akan kami ikutkan juga 2 drone mengambil dari atas juga. Jadi tetap bisa mantau sekalipun mungkin dari layar ya. Iya, karena memang kalau ngikutin juga nanti luar biasa ya, 500 meter. 2 layar besar. Dan yang terakhir kami juga dapat support dari Polresta Mojokerto, yaitu Kasat Lantas mensupport kita, ada sekitar 10 hingga 15 polwan-polwan cantik yang akan pakai sepatu roda di sisi kanan kiri karpetnya nanti. Mereka akan berjalan ke depan, putar balik juga untuk mengarahkan dan juga memastikan semuanya berjalan baik dan aman dan nyaman seperti itu. Bener-bener udah ada bayangan nih Sobat R, seperti apa kemeriahan nanti malam ya, sangat-sangat luar biasa. Malam pencahayaannya bener-bener harus nih Sobat R lihat, jadi saksi juga ya. Tapi kalau ngomongin soal Mojokerto Fashion Week 2016 ini, secara mungkin dari kota lain juga mengadakan acara batik dan sebagainya, fashion kayak gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan Mojokerto Fashion Week 2016 ini dengan acara batik yang sudah ada di kota lain? Mungkin di Solo, Jember, Banyuwangi kan juga ada acara semacam ini. Nah, bedanya ini di Mojokerto seperti apa? Jadi yang pertama dan utama yang membedakan adalah visi dan misi kami di dalam Batikku Batikmu ini adalah untuk mengangkat IKM, UKM, dan yang lebih penting lagi adalah budaya asli Kota Mojokerto. Dalam hal ini ada budaya tentang batik di Mojokerto ya. Maka dari itu setiap peserta kita wajibkan bahwa dress atau baju atau pakaian yang dia kenakan itu ada proporsi batik asli Kota Mojokerto. Itu wajib. Terkait dia akan mendesain dengan di mana dan dalam bentuk apa itu mereka ya. Tetapi porsinya memang harus ada itu. Artinya mau tidak mau batik, para pembatik dan pengrajin-pengrajin di Kota Mojokerto ini akan mendapatkan akses dan semacam multiplier efek yang luar biasa di sini. Target utamanya memang di pertumbuhan ekonomi ya, di semua kalangan, di semua lapisan. Utamanya yang sedang kita garap di dalam Batikku Batikmu adalah pertumbuhan ekonomi di para pengrajin batik itu. Jadi selain mengenalkan batik Mojokerto ini juga mengangkat UKM yang ada di Kota Mojokerto ya. Tetapi yang utama tetap bahwa ini adalah promosi pariwisata. Artinya mau tidak mau setiap tahun kan banyak warga dari luar Kota Mojokerto yang berkunjung ke sini dan mereka pasti membeli produk dari Mojokerto karena keterkaitannya dengan kewajiban untuk melekatkan pada busana atau dressnya itu ya Mbak ya. Jadi itu yang membedakan kita dengan yang lainnya, karena visi dan misi kita adalah promosi daerahnya itu adalah untuk memasyarakatkan batik Kota Mojokerto keluar daerah Kota Mojokerto. Jadi selain dengan adanya ini ya, acara Mojokerto Fashion Week ini mendatangkan banyak sekali orang yang pengen tahu, yang pengen hadir. Selain itu juga mengangkat UKM seperti yang sudah hadir di antara kita, Bu Ratna. Bu Erna. Bu Ratna. Ini ada Bu Erna yang memang jadi salah satu atau malah baru pertama ini Pak yang mewakili Mojokerto, yang membuat batik khas Mojokerto. Ini Bu Erna yang pertama atau di Mojokerto ada beberapa para pengrajin tetapi untuk acara kali ini kita memang mengundang Bu Erna untuk mewakili para pengrajin batik di Kota Mojokerto terkait pengaruh-pengaruh dan efek yang dirasakan oleh para pembatik itu setelah adanya itu nanti akan diwakili oleh Bu Erna. Monggo Bu. Silakan langsung Bu. Seperti yang dibilang sama Bapak Novi barusan ya, seperti apa sih dampaknya dari Ibu sendiri sebagai pelaku UKM ya di Mojokerto setelah adanya acara-acara semacam ini? Dan ini kan yang paling spektakuler ini ya di tahun ini, Mojokerto Fashion Week 2016. Dampaknya sendiri seperti apa? Terima kasih. Untuk dampaknya sendiri, alhamdulillah omset saya meningkat 200% dari biasanya. 200% ya. Dari mulai harga yang biasa sekali sampai yang harga mahal, luar biasa. Ya, memang saya sediakan untuk harga paling murah sampai paling mahal pun memang saya sedia, meskipun proses pembikinannya mencapai 3-5 bulan. Jadi harus PO dulu ya. Kalau memang berminat gitu atau gimana? Udah ada
udah ada batik yang bisa langsung dibeli, dipilih gitu? Kalau untuk stok, insya Allah ada. Ada ya. Dari mulai yang murah sampai yang mahal. Berapa harganya, Bu? Langsung tertarik loh ini. Murahnya masih berkisaran 100.000. Karena kan itu jadi belum, Bu? Ketulis, masih apa? Kain ya, Bu ya? Kain masih gitu, kain. Oke. Diskon berapa, Bu? Masnya. Tetap ya. Tapi Mbak, ini gini kelihatannya Bu Erna ya. Bu Erna dan pembatik-pembatik Mojokerto lainnya itu sudah mensupport untuk adik-adik saya yang ada di sini semua. Itu nanti akan mereka akan berjalan di catwalk, membawakan batik hasil support dari Bu Erna dan teman-teman Bu Erna. Ada Bu Indun, ada Bu Dar, ada mungkin yang lainnya yang mensupport itu. Adik-adik nanti akan membawakan itu untuk berjalan. Lah, karena promotornya ini Mas Hilmi kan nanti tidak berjalan. Nanti akan dibicarakan khusus dengan Bu Erna kayaknya ini ya. Iya, Mas, silakan ya. Nanti lebih di belakangnya, Bu ya. Itu nantinya kan sudah pasti dibawa pulang. Loh iya. Benar. Jadi batik yang dibawa oleh adik-adik saya yang dari putra putri batik Nusantara, Raka-Raki Jawa Timur, Duta Wisata Indonesia dan lainnya, yang sudah dia pegang untuk dia kan jalan sambil megang batik dari Mojokerto. Itu sudah menjadi hak milik mereka kayaknya seperti itu. Nantinya begitu. Betul, Bu ya? Iya. Betul. Nah, Masnya tetap enggak dapat jatah. Ya tetap masih dapat. Sebentar, tadi kan katanya naik 200% Bu ya. Nah, tadi dikasih ke teman-teman, alhamdulillah insya Allah 500% ya, 10% ya. Amin. Harapan kita begitu. Nanti, dipakai sama teman-teman kan. Jadi nanti ke tugas kemana, ke provinsi kemana, ke luar negeri dipromosiin, Bu. Nanti baik punya Instagram nggak, Bu? Insya Allah. Nah, nanti di tag ya teman-teman ya. Oke, dipromosikan. Kalau nggak ada, mereka kalau nggak nge-tag nanti diambil lagi, Bu. Aku yang ngeliatin. Ini kayaknya gini, Bu Erna. Kalau Mas Hilmi ini nanti ada sesuatu dari teman-teman pembatik itu, Mas Hilmi punya kewajiban untuk memerintahkan kepada adik-adik semua ini kalau kemana-mana pakai batik Mojokerto deh, kayaknya gitu ya. Di endorse ya. Berarti rezeki saya nambah lagi. Insya Allah, Bu. Tidak hasil mengenai usaha, Bu. Iya, yang endorse banyak sekali loh, Bu. Iya, memang berbagi itu luar biasa, Bu ya. Tapi seharusnya kemarin itu kesana satu, jadi bawanya bukan batik lembaran. Memang yang laki-laki saya sedia hem. Jadi, tapi kalau untuk perempuan itu saya belum berani. Karena apa? Di satu sisi harga itu sudah agak mahal. Di sisi lain nanti ukurannya. Nah, itu kalau cewek harus ini ya, harus benar. Harus di fitting dulu biar pas kayak gitu. Tapi benar-benar membawa dampak yang sangat baik ya, Bu ya, dari segi UKM ini. Alhamdulillah, mungkin bukan di saya saja. Insya Allah semua pengrajin pasti akan terkena imbas positifnya. Maksudnya rezekinya pasti sangat merata karena pesertanya sangat banyak sekali. Bu Erna, berarti target kita, visi misi kita paling tidak sebagian itu sudah tercapai lah. Pada harinya belum habis ya. Nanti malam kan masih ada acara puncak. Tapi Bu Erna sudah menyampaikan bahwa teman-teman para pembatik ini sudah merasakan dampak dari visi misi kita itu, Mbak. Mudah-mudahan akan ke depan lebih baik lagi ya, Bu ya. Seiring dengan kualitas yang terus kami tingkatkan, inovasi-inovasi, kami berharap dampak itu lebih luar biasa lagi bagi para pembatik. Atas supportnya Bapak Novi. Sama-sama, Bu. Sangat peduli sekali dengan tepuk tangan dong Bapak Novi. Bener-bener keren loh Sobat R. Gak cuman bisa berparade show gitu ya, tapi juga mengangkat dan juga membawa kebaikan buat yang lain, buat orang-orang yang berkecimpung di dunia batik, yang suka sama budaya dan sebagainya, macam-macam pokoknya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tamu kita sore hari ini ya, ini seperti apa sih adanya event ini? Kalau menurut kalian, kan ini banyak sekali ngikuti event semacam ini ya, dari kota satu ke kota yang lain. Nah, kalau melihat event semacam ini, gimana sih pendapat kalian? Siapa dulu nih? Terserah. Nah, kalau pertama kali ya kan ke Mojokerto stay, biasanya saya cuma lewat-lewat aja di Mojokerto, transit cuma makan rawon biasanya. Rawon ya? Di depot A. Jangan iklan ya. Nah, terus di sini kita dikasih kesempatan yang sangat spektakuler seperti namanya tadi. Kita senang banget dengan membawakan batik dari daerah asli kota Mojokerto yang juga didesain dengan anak dari Gus Yuk ya, dari ikatan salah satu
apalagi nanti kita membawakan selembar kain batik ya dari dari Erna. Iya, Ibu Erna. Erna tadi namanya Bu Ernawat dan lainnya. Kita senang banget bisa berpartisipasi di acara ini. Dan tentunya pasti nanti teman-teman pasti juga tahu karena kita akan posting di sosial media kita masing-masing, di sosial media Duta Wisata Indonesia, Raka-Raki, Putra Putri Batik Nusantara. Itu akan dilihat dari teman-teman di Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Nah gitu. Itu zaman sekarang ya, kalau ada event ini pasti efeknya luar biasa. Bener banget. Bisa nanti Putra Batik Nusantara gimana nih kalau ada acara kayak gini nih? Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau kita dari perspektif Putra Putri Batik Nusantara, satu kesempatan yang sangat bagus untuk memperkenalkan apa sih itu batik sendiri ke masyarakat yang lebih luas. Karena kalau misalnya kita tahu, mungkin saya juga membantu Bu Erna juga, batik itu adalah proses merintang warna menggunakan malam yang dituangkan menggunakan canting. Jadi sebenarnya paradigma batik itulah harus dibenarkan. Misalnya seperti itu, yang dikarenakan batik adalah batik tulis dan batik cap. Sedangkan batik printing itu adalah tekstil yang bermotif batik. Jadi inilah yang harusnya kita bisa menghargai kerja keras dan juga pemikiran-pemikiran dan juga serta budaya yang ada yang di Indonesia dan terutama pengrajin-pengrajin yang ada di Indonesia, pengrajin-pengrajin batik seperti itu. Dari dengan prosesnya adanya, ini ya. Iya benar, dan dengan adanya kegiatan ini itu adalah satu pintu baru untuk kita sebagai salah satu duta batik juga untuk memperkenalkan lebih dalam apa sih yang disebut dengan batik dan bagaimana kita bisa menghargai pengrajin-pengrajin batik itu sendiri. Karena terkadang kita kalau misalnya dikasih batik harga 400.000, 500.000 kok dibilang mahal seperti itu. Padahal kita tahu sendiri nggak gampang loh Mbak. Belum prosesnya yang lama itu ya. Betul, canting itu kalau misalnya kita panasnya harus diukur. Kemudian corongnya itu nggak boleh terlalu dingin. Kenapa harus ditiup dan lain sebagainya. Saya pernah nyoba dan nggak bisa. Soalnya butuh keahlian kayaknya ya. Lama ya Bu ya. Pewarnaannya, kemudian ditembloknya, kemudian tidak boleh kena cahaya dan lain sebagainya. Itulah yang harusnya kita bisa menghargai lebih terhadap pengrajin-pengrajin, terutama pengrajin-pengrajin yang ada di Kota Mojokerto seperti itu. Jadi event ini sangat-sangat ini ya, membantu buat mereka yang sudah jadi pengrajin untuk lebih mengangkat ekonomi dan sebagainya. Ada lagi yang mau ini? Ya, jadi menurut saya sendiri sebagai salah satu perwakilan dari Ikatan Raka-Raki Jawa Timur, menurut saya dengan adanya acara Batikmu, Batikku di Kota Mojokerto ini, Batikku, Batikmu Kota Mojokerto ini, season 4, menurut saya selain dari faktor ekonomi seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Erna, menurut saya juga dari faktor budaya, karena saya melihat bahwa salah satu pesertanya ialah anak-anak. Dan menurut saya adalah salah satu hal yang dapat memperkenalkan anak-anak sejak dini bagaimana budaya kita, yakni budaya batik khususnya di Kota Mojokerto. Dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Mojokerto telah mengundang kami dari Ikatan Raka-Raki Jawa Timur untuk hadir dalam acara Batikku Batikmu Kota Mojokerto 2016. Terima kasih ikut berpartisipasi ya, membawa batik dari Mojokerto ini. Ibu mau disampaikan? Memperluas itu tadi, kita memang mengenalkan batik itu sendiri dari mulai sejak dini. Karena apa? Semakin lama kalau kita tidak mensosialisasikan ke anak-anak, itu akan semakin punah. Maka dari itu memang kita terjun sendiri. Saya terjun di sekolah-sekolah juga, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Benar-benar alhamdulillah itu juga didukung oleh pemerintah kota sendiri. Setiap tahun juga dari Dinas Pendidikan diadakan untuk pelatihan batik. Agar supaya batik ini bisa diperluas melalui sekolah. Dan alhamdulillah sampai saat ini murid-murid saya, baik tadinya yang saya ajar di SD, di SMP berkelanjutan. Setelah dari SMP, di SMA pun alhamdulillah masih ada lanjut lagi ya pekerjaan untuk membatik, pelajaran untuk membatik. Nah itu soalnya kalau memang nggak ada generasi penerusnya, siapa lagi yang akan ini? Soalnya itu sendiri saya pernah nyoba jerempet, nah itu luar biasa. Karena memang ini pas pelatihan sekali itu, jadi benar-benar butuh latihan lagi gitu ya. Jadi yang disampaikan Duta Batik atau Putra Batik Nusantara ini saya sepakat dan begini.
itu tantangan tersendiri ya ketika betapa sulitnya seperti itu. Namun begini, kapan hari kita pernah mengajak Bu Erna pameran di Hotel Mojopahit. Kita diberi waktu oleh Pak Murdayapo 1 tahun di sana, tiap bulan berganti-ganti. Dalam 1 bulan itu kami mengajak Bu Erna. Luar biasanya ketika ada turis-turis kapal pesiar sandar itu dari Eropa, Belanda dan Belgia. Loh, ketika Bu Erna ini kita bikin harga Indonesia ini kan harga yang sangat bersahabat ya. Jadi 1 lembar kain dengan canting dan peralatannya, mereka ini masalah. Bahasa Jawa dodok enggak pernah berhenti. Tambah-tambah mereka lah. Kalau orang luar negeri aja, orang Eropa aja seperti itu lah. Kenapa kita tidak? Nah, akhirnya kami dari Dispora Budpar juga mungkin dari Dinas Pendidikan di Mojokerto Kota ini selalu mengajak beberapa pembatik untuk ayo adik-adik sekolah ini kita latih untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam dirinya. Artinya biar ya guyonannya begini, enggak kok kalau lulus itu pengen jadi pegawai negeri aja kan begitu ya. Sekali-sekali pengusaha batik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya tambahkan bahwa kalau misalnya kita lihat di referensi di internet dan lain sebagainya, coba bayangkan, coba dibuka di Leiden Belanda itu koleksi batik luar biasa, batik-batik kuno tertata dengan sangat rapi dan perlakuan mereka kepada batik itu sangat luar biasa hebatnya memperlakukan koleksi itu. Tapi di Indonesia lah itu yang perlu kita pupuk, kita sosialisasikan seperti itu ya Bu kira-kira. Kemarin juga dari Dispora Budpar mengadakan pelatihan loh. Enggak tanggung-tanggung 180. Nah itu peserta dari siswa dan organisasi kepemudaan, dan itu antusiasnya alhamdulillah sangat baik sekali. Sampai selesai mereka bangga dengan bikinannya sendiri. Oh ya, benar-benar memang ada kebanggaan ketika bisa ini ya, meskipun mungkin polanya masih sederhana kayak gitu, tapi belajar menyenangkan Bu. Iya. Oke, itu Sobat R ya. Ada yang mau ditambahkan? Oke. Oke, Putri Indonesia mau menyampaikan pendapatnya mengenai event-event kayak gini ya. Sebenarnya sebelumnya saya sering ikut fashion show di Kota Malang, di Surabaya atau dimanapun. Tapi inilah pertama kalinya saya mengikuti street night fashion show dengan menggunakan pakaian batik dengan didesain langsung oleh teman-teman dari Cak Yu. Gusyu, mohon maaf, Gusyu Kota Mojokerto, dengan membawa kain batik khas Mojokerto tentu saja. Dan saya bangga sekali berada di sini, di sekeliling oleh orang-orang yang hebat. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Novi, Mas Helmi, Bu Erna dan teman-teman semuanya. Saya bangga sekali berada di sini. Iya, oke, itu Sobat R, benar-benar tanggapan yang positif, yang sangat-sangat luar biasa ya untuk event yang ada di Mojokerto, tepatnya Mojokerto Fashion Week 2016. Nah, terakhir nih Sobat R, di ujung obrolan kita, kira-kira dari Bapak Novi sendiri apa yang ingin disampaikan nih Pak? Baik Mbak, jadi di awal tadi sudah kami sampaikan tantangan dan tugas kami memang tidak ringan ya. Mengingat Mojokerto juga tidak memiliki sumber daya alam, dan ini dituntut sumber daya manusianya menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan penuh inovasi. Jadi harapan saya ke depan, kami sudah bulatkan tekad dengan teman-teman di Dispora Budpar bahwa kami akan selalu berinovasi tiada henti agar selalu setiap event dan semacam festival juga dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh Dispora Budpar selalu ada yang baru. Kami akan seperti itu Bu ya. Oke, terus menerus berinovasi nih. Kalau untuk teman-teman mungkin bisa nginvite nih buat Sobat R biar bisa datang nanti malam ya. Silakan, siapa nih yang mau nginvite, ngajak nih? Oh iya, yang dari Mojokerto sendiri. Ayo silakan. Ya, saya menginvite untuk semuanya, barangkali yang mau melihat ataupun juga ikut tahun depan. Untuk lebih memeriahkan, harapannya untuk lebih membanyakkan peserta, agar lebih euforianya itu terlihat gitu. Oke, seperti itu ya. Tambahin lagi ya. Jadi gini, buat Sobat R, jadi siapapun yang ngedengerin, artinya adalah tahun ini ada sesuatu yang beda yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Mojokerto melalui Dispora Budpar Kota Mojokerto untuk
pada acara Batikku-Batikmu season 4 ini. Jadi kalau mungkin ada beberapa orang yang menilai nanti gitu-gitu aja, enggak, sesuatu yang beda, sesuatu yang spektakuler, bukan hanya sekedar nama tapi sebuah realisasi nyata akan bisa kita saksikan malam ini. Jadi buat teman-teman kalau minggunya masih kelabu, bingung mau ada acara apa, mau ngisi apa gitu ya, malam kayaknya ini ya, yuk kita meet up gitu ya, nanti kita selfie-selfie bareng ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa menghiasi Instagramnya semuanya, jadi biar nanti juga terlihat di explore gitu ya. Jadi kita sama-sama bergandeng tangan. Kalau hanya ini tugas pemerintah rasanya kurang cukup. Kalau ini hanya tugasnya Pak Novi juga kurang gitu ya, tanpa ada support dari masyarakat, tanpa dari support semua orang yang peduli tentang batik, terutama Kota Mojokerto, untuk bisa lebih, untuk mau minimal dari diri kita sendiri dan buat orang lain juga tertarik untuk datang ke sini, lebih ke Batikku, peduli sama kebudayaan. Siap. Ya. Oke, nanti jam 7 ya untuk mulainya. Jam 7 malam silakan. Buat Sobat R bisa langsung datang atau malah sebelumnya persiapan jaga-jaga di pinggir jalan. Ada space-nya juga buat Sobat R yang pengen ngelihat, yang pengen jadi saksi langsung kemeriahan dari Batik Spekta Night on the Street 2016.